Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, pada materi sebelumnya mengenai K3LH, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup, kita membahas bagaimana sih supaya posisi menggunakan komputer yang baik. Karena kalau kita menggunakan posisi yang salah secara terus-menerus akan mengakibatkan kesehatan kita kurang baik dan bahkan mengancam keselamatan kita sehingga merugikan diri kita dan juga perusahaan yang kita kerja. Untuk materi ini Bapak akan membahas mengenai perakitan komputer. Nah, sekarang kalian silahkan simak dan pahami ya. Kali ini pada pertemuan yang kedua kita akan membahas mengenai perakitan komputer. Nah, sebelum perakitan komputer kita harus mengetahui sejarah dari komputer itu sendiri. Komputer berasal dari bahasa Inggris artinya komputer dengan kata dasarnya to count yang artinya menghitung. Jadi secara harfiah komputer berarti mesin hitung yang ditemukan oleh Charles Babbage, seorang ahli matematika berkebangsaan Inggris. Beliau menciptakan suatu mesin yang disebut dengan difference engine. Mesin tersebut dipakai untuk menghitung tabel-tabel matematik. Kemudian pada tahun 1833, Charles Babbage mengembangkan lagi difference engine dengan konsep yang lebih mendalam dan umum. Mesin yang baru ini dinamakan analytical engine. Mesin ini dapat melaksanakan kalkulasi apa saja, sehingga mesin inilah untuk pertama kali dikenal sebagai General Purpose Digital Computer. Sumbangan Charles Babbage ini sangat besar bagi dunia komputer zaman sekarang, karena prinsip kerja dari kedua mesin itu merupakan dasar kerja komputer sekarang, termasuk di dalamnya peralatan input, memori komputer, stored program, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip dan cara kerja komputer. Dalam prinsip dan cara kerja komputer itu mempunyai 3 elemen penting, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware merupakan perangkat keras. Perangkat keras ini berupa peralatan fisik komputer yang bisa dilihat dan juga dirasakan langsung oleh pengguna komputer. Sedangkan software yaitu adalah perangkat lunak atau bisa disebut dengan program komputer yang berfungsi untuk menjalankan kerja-kerja yang sesuai dengan keinginan. Adapun brainware yaitu adalah pengguna atau user. Contohnya Bapak kalian ketika menggunakan komputer. Selanjutnya komponen-komponen komputer. Yang pertama adalah caching. Nah, agar semua terjaga kebersihannya dan tidak terlihat berantakan, maka dibungkuslah oleh suatu wadah dan suatu perangkat bernama casing. Di dalam casing biasanya ditambahkan suatu kipas angin atau fan agar suhu di dalam komputer terjaga. Nah, selanjutnya adalah motherboard. Motherboard adalah bagian utama sebuah komputer. Fungsinya motherboard sangat vital, yaitu sebagai penghubung dan tempat bertemunya koneksi suatu hardware komputer, mulai dari power supply, prosesor, RAM, hard disk, mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Prinsip kerja motherboard itu sebenarnya cukup sederhana, yaitu menyediakan jalur komunikasi antara bagian komputer. Selanjutnya ada prosesor. Bagian terpenting dari prosesor adalah Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Unit, dan Memory Unit. Adalah alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi. Nah, untuk selanjutnya ada PSU atau Power Supply Unit. Sebagai penyedia sumber tegangan bagi semua bagian pada komputer. Power supply merupakan bagian yang mengelola tegangan AC dan jalan-jalan listrik menjadi beberapa tegangan DC dengan tegangan dan arus tertentu,
sesuai kebutuhan masing-masing bagian pada komputer. Selanjutnya adalah ROM. ROM adalah tempat penyimpanan data permanen pada komputer. Artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan. Sedangkan RAM atau Random Access Memory yaitu sebuah penyimpanan data yang hanya bersifat sementara. Di mana aliran listrik mati, maka data pun akan hilang. Nah, untuk selanjutnya yaitu hard disk, yaitu sebagai media simpan data dan sistem operasi atau aplikasi yang dilengkapi alat baca dan tulis yang terpasang tetap. Dan fungsi sebagai media penyimpanan, maka sebenarnya komputer dapat dijalankan tanpa HDD, asal ada penyimpanan lain yang cukup memadai. Selanjutnya ada optical drive. Ini alat yang berfungsi untuk membaca dan menulis media penyimpanan piringan optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. Ya intinya untuk membaca sebuah disk ini kita harus mempunyai ini ya. Misalkan kita mempunyai program data atau data di sebuah disk dan untuk membacanya kita membutuhkan optical drive. Nah, selanjutnya ini ada heatsink pen ya. Berfungsi untuk menjaga stabilnya suhu dari prosesor. Demikian untuk komponen-komponen komputer. Selanjutnya main peripheral atau biasa disebut dengan perangkat tambahan yang harus ada untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer. Sehingga peripheral ini tidak dapat dipisahkan dengan komputer utama. Contohnya ya monitor, keyboard, mouse. Untuk selanjutnya yaitu auxiliary peripheral, yaitu perangkat tambahan yang tidak harus ada pada saat pengoperasian komputer. Namun perangkat tambahan ini untuk memaksimalkan kerja sebuah komputer atau dalam suatu kebutuhan ya. Contohnya seperti printer, speaker, dan scanan ya. Jadi misalkan kalian menggunakan komputer dan ada yang harus kita keluarkan berupa data, bisa menggunakan printer. Untuk perakitan komputer, mari kita lihat video animasi berikut ini.